Sobat Tani dan seluruh masyarakat Indonesia, kali ini aku akan menginformasikan mengenai kabar gembira ya dari Presiden Prabowo Subianto yang 2 hari lalu menginformasikan hal ini lewat adiknya ya, Hasyim Jojo Hadikusumo, Direktur Komunikasi dan Media Kepresidenan sekaligus adik Presiden Prabowo. Nah, teman-teman, apa saja kebijakan yang akan menggembirakan kalian? Yaitu penghapusan utang petani. Nah, bagaimana skemanya, dampaknya, dan bagaimana kebijakan ini akan dijalankan? Yuk kita bahas detailnya. Nah, teman-teman semua, pada tanggal 6 Mei 2025, Hasyim Jojo Hadikusumo, Direktur Komunikasi dan Media Kepresidenan sekaligus adik Presiden Prabowo, mengumumkan langkah besar yang akan diambil oleh pemerintah. Presiden Prabowo memutuskan untuk menghapus utang petani sebagai bagian dari komitmennya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hasyim menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah bentuk empati dan perhatian Presiden terhadap petani yang selama ini hidup di bawah tekanan utang dan bunga tinggi. Presiden Prabowo ini ingin petani kita bebas dari utang yang mencekik, agar mereka bisa fokus pada produksi tanpa tekanan finansial. Nah, dari pernyataan ini menegaskan betapa pentingnya petani sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Nah, fenomenanya ya teman-teman ya, saat ini banyak petani Indonesia yang terjebak dalam siklus utang karena akses keuangan yang sulit. Akibatnya mereka terpaksa meminjam dari rentenir atau pinjol dengan bunga yang tinggi, yang justru membuat kondisi ekonomi mereka semakin sulit. Hasyim juga mengatakan utang petani dan nelayan ke perbankan itu berkisar di 10 juta hingga 20 juta. Itu merupakan utang sebenarnya di era krisis moneter 98 ya, atau krisis ekonomi 2008 dan utang-utang lama lain ya teman-teman ya. Nah, utang-utang tersebut katanya membuat nelayan tidak bisa mendapatkan kredit dari perbankan karena galbay ya teman-teman ya. Ternyata semua utang ini sudah dihapus bukukan ya sebenarnya ya, dan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan. Jadi banknya sebenarnya mereka sudah mendapatkan asuransi. Seharusnya kalau begitu kan tidak ada hak tagih dari bank kepada para nelayan ya. Nah, sayangnya hak tagih dari bank itu belum dihapus sehingga 6 juta petani dan nelayan ini tidak bisa dapat kredit teman-teman. Nah, ya akhirnya mereka pinjam kemana? Ke rentenir dan pinjol. Nah, jadi teman-teman semua di sini tentu harus diapresiasi ya. Nah, selain itu juga ada langkah lanjutan seperti pemberian akses kredit berbunga rendah dan edukasi keuangan bagi para petani. Nah, jadi teman-teman, itulah informasi yang menurut aku cukup oke, cukup pasti menggembirakan para petani dan kalian semua ya yang punya utang bank di tahun-tahun lama, berapa puluh tahun yang lalu, sehingga mempersulit kalian ketika mengajukan pinjaman lagi. Nah, baik kalau begitu, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.